Bayangkan bahwa setiap orang di dunia memutuskan untuk melongkap 10 abad ke depan. Seluruh populasi bumi masuk ke bunker bawah tanah yang dibangun khusus dan semua orang berbaring di tempat tidur yang nyaman. Orang terakhir yang masih bangun menyetel alarm untuk 1000 tahun di masa depan dan menutup kedua matanya. Jutaan robot penolong yang mendengar ucapan selamat malam terakhir dari orang-orang akan tetap menjaga majikan-majikan mereka yang tertidur. Para robot akan memantau kondisi manusia dan mengamati apa yang terjadi pada planet kita. Jadi tak ada satupun orang yang ditinggal untuk menjaga peradaban manusia. Perumahan, perkantoran, serta semua perkotaan di dunia diserahkan kepada alam. Setelah 1 hari tidur saja, pembangkit listrik di seluruh dunia mulai mati. Lampu di perkotaan pun padam. Sekarang, TV atau internet tidak ada lagi. Satu-satunya lokasi terang yang tersisa di planet ini adalah Las Vegas. Listrik kota ini dipasok oleh pembangkit listrik tenaga air yang bisa terus berjalan tanpa pengawasan selama beberapa waktu. Tapi tidak ada lagi yang berpesta di sana. Lampu-lampu neon pun hanya menyinari jalanan yang kosong. Seminggu kemudian, rakun mulai bermunculan di perumahan orang. Karena tidak ada lagi yang bisa menakut-nakuti, mereka naik ke tempat sampah dan membajak seisi kulkasmu. Bahkan bisa dibilang mereka menguasai rumahmu. Hewan peliharaan akan kesulitan untuk bertahan hidup tanpa manusia, bahkan untuk 1 minggu saja. Tapi untungnya, semua orang membawa serta hewan peliharaannya ke bawah tanah untuk tidur bersama. Pasti menyenangkan bisa tidur 1000 tahun bersama kucing yang meringkuk di pangkuan kita. Tanpa listrik, pendingin di supermarket dan restoran akan berhenti berfungsi. Makanan dan bahan pangan akan segera mulai basi. Bau busuk akan menarik banyak hewan pemakan bangkai dan hama. Sebulan telah berlalu sejak tidur global dimulai. Alam sudah mulai merambah kota-kota besar. Dan yang aku maksud bukan cuma tanaman. Singa-singa yang tinggal di kebun binatang kota sudah sadar bahwa kandang mereka tidak lagi dialiri arus listrik. Raja hutan kini menjadi raja kota-kota manusia, berkeliaran di jalanan untuk mencari mangsa. Setahun kemudian, tanpa adanya manusia, pelabuhan dalam keadaan kacau. Tali-tali mulai putus, dan kapal kargo besar mengapung bebas dari dermaganya. Beberapa kapal juga saling bertabrakan atau menabrak jembatan dan tenggelam. Tikus yang tinggal di kapal pesiar akan menghabiskan semua sisa persediaan makanan dan akan mulai bersaing dengan burung camar untuk mendapatkan makanan. 5 tahun tidur, kota ini sudah mustahil dikenali. Tanaman merambat dan menjalar menutupi gedung-gedung, sementara tanaman lain telah mengubah jalan beraspal menjadi taman. Kamu tidak bisa lagi mendengar bunyi klakson mobil atau musik dari semua papan iklan di Times Square. Yang tersisa hanyalah kicauan burung dan embusan angin. Oh, dan lampu Las Vegas juga sudah lama mati. Biasanya, astronaut mengontrol dan memperbaiki orbit stasiun luar angkasa internasional. Tapi sekarang mereka ikut tidur di bumi bersama orang lain. ISS pun akan segera memasuki atmosfer bumi dan jatuh ke tanah. 10 tahun. Semua orang sudah melihat banyak mimpi, tapi dunia nyata berubah dengan cepat. Bendungan dan pembangkit listrik tenaga air di kota-kota besar mulai roboh tanpa perawatan dari tangan manusia. Air menerobos dan membanjiri perumahan. Permukaan air meningkat dan para penduduk baru yakni ikan berenang memasuki kota. Dalam 30 tahun, London dan Amsterdam akan hilang. Kedua kota ini dibangun di atas rawa-rawa yang dijaga agar tetap kering oleh sistem drainase. Tapi sekarang alam yang memegang kendali dan jalanan perlahan mulai tenggelam. Dari waktu ke waktu, dunia kita yang kosong tetap menyaksikan pertunjukan kembang api besar-besaran. Bukan karena ada perayaan, masalahnya kebakaran hutan menjadi tidak terkendali dan terkadang mencapai gudang-gudang tua yang penuh kembang api serta petasan. Pertunjukannya lumayan indah, tak ada seorang pun yang menyaksikannya. Saat mendongak ke langit malam, kamu mungkin melihat hujan meteor. Tapi kali ini bukan disebabkan oleh bebatuan luar angkasa, melainkan satelit buatan yang mulai berjatuhan ke bumi tanpa adanya arahan manusia.
banyak dari mereka terbakar di atmosfer. Anehnya, 50 tahun setelah semua manusia di dunia tertidur, kamu masih bisa mendengar manusia bicara. Itu semua karena adanya burung-burung beo tua yang masih mengingat kita. Banyak burung beo yang dulu kita pelihara masih hidup, dan mereka mengulangi beberapa frasa yang pernah kita ucapkan. 100 tahun tidur, umat manusia baru menempuh 10% komitmennya. Tapi kondisi dunia sudah terlihat seolah kita semua menghilang berabad-abad lalu. Korosi yang diiringi gempa menghancurkan sejumlah pencapaian terbesar manusia. Jembatan Golden Gate dan jembatan Brooklyn telah runtuh. Big Ben, Burj Al Arab, dan bangunan ikonik lainnya akan hancur setelah seabad berlalu. Bahkan karya seni yang luar biasa seperti Mona Lisa akan mulai menghilang di masa ini. Bakteri mikroskopis mulai memakan lukisan abadi itu. Lalu serangga yang menemukan jalan ke kota kaca pelindungnya pun juga ikut melahapnya. Dalam 150 tahun, hampir sepertiga gedung pencakar langit dunia hancur. Jalan yang melintasi terowongan kereta bawah tanah juga runtuh. Washington secara bertahap akan menghilang, sementara Los Angeles akan menjadi sabana dengan banyak gajah berkeliaran. 300 tahun tidur, semua perangkat penyimpanan yang pernah digunakan manusia untuk menyimpan informasi pun rusak dan tidak bisa diperbaiki. Tanpa USB, CD, atau catatan kertas, sejarah dan budaya manusia menghilang. Saat ini, hampir semua mobil di bumi telah hancur karena berkarat, tapi ban kempisnya akan terus terurai selama berabad-abad mendatang. Menara Pisa pun makin miring terlalu jauh, dan ups! 500 tahun tidur, hanya ada sedikit bangunan yang tersisa di bumi. Patung Liberty sudah ambruk. Washington telah menjadi rawa, sementara LA menjadi gurun. Reruntuhan Venesia seluruhnya tenggelam di bawah air. Dan inilah garis finishnya. Planet kita sudah hidup tanpa aktivitas manusia selama 1000 tahun. Kota-kota besar kita menjelma menjadi reruntuhan berwarna hijau. Kebanyakan bangunan hampir tidak bisa dibedakan dengan tumpukan sampah beton. Tapi luar biasanya, beberapa bangunan yang dibangun ribuan tahun lalu masih tetap utuh. Piramida Giza dan tembok besar Tiongkok masih berdiri kukuh. Satu-satunya teknologi buatan manusia yang masih hidup hanyalah kendaraan penjelajah bulan. Ada 7 diantaranya yang dibuat oleh berbagai negara dan tetap utuh di bulan. Bahkan penjelajah bulan dan Mars akan tetap ada selama lebih dari 1 juta tahun, hampir tanpa karat sedikit pun. Kendaraan-kendaraan ini mungkin menjadi satu-satunya bukti bahwa peradaban kita pernah ada. Kemudian alarm akhirnya berdering. Orang-orang bangun dan meregangkan badan sampai puas setelah tidur sekian lama. Bunker kita pun mempertahankan kondisi iklim yang sempurna dan menyimpan segala yang manusia butuhkan untuk terus hidup. Manusia mulai naik ke permukaan untuk melihat apa yang terjadi pada dunia. Tentu saja seluruh manusia sadar planet ini akan diambil alih oleh alam saat mereka tertidur. Kini mereka menghadapi tantangan baru untuk membangun semuanya lagi. Teknologi dan pengetahuan yang tersisa di bunker sudah cukup untuk menuntaskan tantangan ini. Tapi kenapa awalnya kita memutuskan untuk tidur selama 1000 tahun? Yah, umat manusia sepakat bahwa kini sudah saatnya membiarkan bumi beristirahat sejenak. Atmosfer, lautan, serta flora dan fauna kini sedikit lebih sehat. Terlelapnya manusia di seluruh dunia membawa manfaat bagi alam. Populasi hewan liar kembali normal dan hampir semua sampah plastik telah terurai. Meski masih ada banyak limbah beracun yang terkubur di seluruh dunia yang masih akan ada selama beberapa ribu tahun lagi. Tapi kini manusia punya kesempatan lain untuk memperbaiki semuanya. Apa yang akan manusia lakukan dengan kesempatan kedua ini? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.